Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Post dan masih bersama dengan Mbak Cici. Oke, Mbak Cici. Kini memang dari awal saja sudah ada pencorengan lah seperti itu ya. Padahal memang kita harusnya masyarakat diberikan kepercayaan untuk memilih gitu, untuk wakil sendiri gitu ya. Nah, ini Mbak Cici. Jadi dengan adanya kejadian seperti ini, bagaimana sebenarnya masyarakat akhirnya melihat parpol ini sendiri dan juga untuk melihat pemilu itu sendiri, Mbak Cici? Iya. Masyarakat ini kan makin ke depan ini makin melek lah tentang demokrasi. Mereka juga mulai paham tentang apa itu sih demokrasi dan paham tentang politik. Nah, kalau sudah mengetahui seperti ini, tentunya mereka akan membuat kira-kira percaya nggak dengan partai politik yang melakukan kecurangan. Harusnya akan dikembalikan seperti itu. Kejadian ini bukan yang pertama, tapi sudah setiap mau ada penyelenggaraan pemilihan umum itu selalu ada praktik-praktik culas semacam ini. Kenapa keculasan ini terjadi oleh parpol? Karena mereka ingin lolos sebenarnya kan, tapi memang harus ada tahapan, tidak mudah. Bayangkan loh, saat ini yang 2019 kemarin ya, jumlah parpol peserta pemilu itu ada yang di Sipol ya, di Sistem Informasi Politik itu tercatat ada 42 partai. Alangkah banyaknya ya, bingung tentu masyarakat. Tapi ini harus diverifikasi lagi berapa sih parpol yang kira-kira benar-benar bisa lolos ya kan untuk pelaksanaan pesta demokrasi. Nah, untuk lolos ini harusnya memakai cara elegan, bukan cara-cara yang curang dengan memanipulasi anggota dan lainnya. Nah, ini juga harus diberikan semacam efek jera ya kepada parpol yang melakukan hal itu, supaya masyarakat juga paham, oh ini parpol yang curang, ini parpol yang kira-kira bisa amanah dan memang sesuai dengan harapan mereka untuk menyampaikan aspirasi lewat partai politik tersebut. Iya, karena memang kalau tidak diberikan sanksi atau efek jera, dia akan terus melaju dan sepertinya masyarakat banyak juga yang akhirnya tertutup matanya karena janji-janji manis itu ya. Nah, ini Mbak Cici. Jadi kan ini memang bukan kali pertama. Setiap ada pemilu ada hal seperti ini. Lalu tapi terulang lagi. Seperti apa sebenarnya sanksi yang pernah diberikan? Nah, hanya ada temuan kecurangan tapi sanksinya tidak ada. Ini yang harus lebih jelas ya kan. Sanksi sudah disebutkan saja parpol mana yang melakukan kecurangan, dipublish. Kemudian kalau memang harus didis ya kan, atau memang pidana diranahkan ini masalah ke hukum. Ini selanjutnya juga sebagai pelajaran bagi parpol-parpol lain dan juga pelajaran bagi demokrasi itu sendiri. Jadi masyarakat akan tahu kalau ada memang diumumkan ya secara transparan. Parpol ini. Dengan seperti itu parpol juga akan alangkah ruginya ya, hanya mencatut sejumlah nama tapi dia harus merugi, dicoret dari peserta pemilu. Nah, masyarakat juga menjadi paham dan parpol juga akan tahu, oh iya ya, rugi sendiri dengan cara-cara seperti ini. Itu yang harus sebenarnya dilakukan. Selain juga terkait dengan persoalan hukum ya, pasti ada tindakannya harusnya. Itu berarti saat ini semenjak atau dari pemilu-pemilu sebelumnya, semenjak ada kejadian-kejadian atau pelanggaran seperti ini, itu berarti belum atau tidak ada sanksi berarti? Belum ada sanksi, hanya ditemukan seperti ini. Tapi apa kedepannya belum ada kejelasan itu. Nah, Mbak Cici, bagaimana Lampung Post melihat hal ini? Ditemukan sanksi, tapi tidak ada ditemukan pelanggaran, tapi tidak diberikan sanksi. Seperti apa sebenarnya? Ya, itulah ya harus penyelenggara pemilu juga harus melihat ini ya. Kalau kita mau fair, kalau kita mau adil, gunakanlah undang-undang yang sudah ada. Kalau di situ tidak ada aturan yang mengatur, buatlah peraturan dari penyelenggara pemilu itu sendiri tentang bagaimana harusnya, ya kan? Apa kira-kira sanksinya? Terus kecurangan apa yang bisa dimaafkan? Kecurangan apa yang tidak termaafkan? Itu harus jelas. Ini pelajaran yang amat penting. Sanksi harus tetap ditegakkan karena demokrasi itu untuk masyarakat. Kita memberikan demokrasi yang salah, maka juga hasilnya juga akan tidak baik. Nah,
harusnya seperti itu ya, dimulai dari mulai tahun inilah ya kan. Memang kalau ada yang hal-hal yang tidak baik, berikanlah sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, ini kan sudah ada undang-undangnya, memang harus sudah ada sanksinya, harus ada efek jerahnya. Namun selama ini tidak diberikan. Padahal sudah sering sekali kita menemukan kecurangan dalam hal ini ketika mau masuk kita tahun pemilu misalnya seperti itu Mbak Cici. Ada apa sih Mbak Cici sebenarnya kalau Mbak Cici Lampung Pos melihat hal ini? Apakah ada sesuatu yang seperti apa ya? Seperti sulit sekali memberikan sanksi. Ya, itu karena memang tadi ya banyak sekali ini orang membuat parpol tapi pengen tampil ya kan. Pengen menjadi bagian dari pemerintahan ya. Nah, itu akhirnya dibuatlah parpol. Kemudian kalau praktik curang ini kan nggak bagus ya. Nah, nanti itu diverifikasi juga. Dari 42 ini belum tentu semuanya ikut menjadi peserta ya. Karena ada 35 parpol nasional dan 7 parpol daerah ya. Di Aceh itu ada parpol sendiri ya. Ini memang mereka dengan punya ini sendiri, susunan sendiri. Dan memang sebagai daerah istimewa ya. Nah, dari 35 ini nanti di breakdown ada beberapa tahapan lagi karena ini baru pendaftaran ya. Tahapan selanjutnya baik itu tentang pendanaan, kemudian organisasi, kantor, ini akan banyak ya. Nanti dengan sendirinya itu akan tereliminasi dari sejumlah parpol yang masuk. Begitu pas hari H tinggal menentukan berapa jumlah parpol kita. Tahun 2019 kemarin itu ada 14 parpol ya. Nah, tahun ini akan kita lihat lagi dari 42 parpol tersebut ya. Nah, ini juga perjalanan untuk demokrasi itu memang perlu waktu dan juga memang perlu perjuangan ya. Oke, itu berarti memang harus tindak tegas lah harusnya Mbak Cici ya. Jangan takut karena ini kan menyangkut juga kepercayaan masyarakat untuk mengikuti demokrasi itu sendiri. Oke Mbak Cici. Jadi kita kembali Mbak Cici untuk membahas trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.